Halo kawan-kawan pecinta catur, selamat datang kembali di channel Master Club. Di video ini, saya akan bahas pertarungan yang sangat-sangat luar biasa. Pertarungan yang sangat-sangat menegangkan. Di mana idola kita bersama yaitu Safira berhadapan dengan Grandmaster asal Inggris. Wow, gila banget. Dalam pertandingan ini, Safira melakukan langkah-langkah yang sangat-sangat luar biasa dengan langkah yang sangat akrobatik. Bagaimana keseruannya? Apakah Safira dalam pertandingan ini akan memenangkan pertandingan? Apakah Safira akan dipecundangi? Siapa yang akan memenangkan pertandingan? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Oke Mas Bro, pada pertandingan kali ini Safira megang buah putih, sementara Grandmaster asal Inggris megang buah hitam. Format percaturan kali ini berlangsung secara online ya, dan ini catur blitz, catur 1 menit. Jadi kalau misalnya ada blunder kelas pos ronda ya, itu wajar ya, karena apa? Karena ngejar waktu. Oke, langsung saja kita ke permainannya. Safira memulai permainan dengan pembukaan E4, dijawab dengan E5. Safira mengembangkan kuda F3. Hitam kuda C6 dimainkan. Safira D4 mendobrak pusat. Pion kali pion, langsung saja pionnya disikat. Kuda kali pion. Hitam kemudian mengembangkan gajah ke C5, mengancam kuda. Kuda makan kuda. Kemudian hitam melakukan langkah akrobatik yaitu Queen F6. Apakah kuda bisa melarikan diri? Nggak bisa. Karena apa? Karena hitam ancam mat. Kalau misalnya kudanya kabur, nah ini akan menjadi malapetaka. Ya kan? Jadi itulah alasannya kenapa kudanya nggak dilarikan ke rumah sakit ya. Oke. Kemudian Safira mengantisipasi dengan Queen D2 untuk menyangkal ide daripada hitam ya. Kemudian hitam pion kali kuda, langsung ya kudanya dipukul kawan. Putih kuda C3 dimainkan. Hitam kuda E7 dikembangkan. Safira gajah D3. Hitam gajah E6. Sepertinya saya mencium hitam akan rokade panjang. Jadi permainan ini akan lebih seru karena apa? Karena kedua pemain rokade berlawanan arah. Wow, luar biasa. Kemudian Safira mengembangkan kuda ke A4 untuk mengincar gajah. Hitam mengamankan gajah ke D6. Putih rokade, ya benar saja, putih rokade pendek, sementara hitam rokade panjang. Wow, luar biasa. Putih Queen A5 dimainkan untuk mengincar pion hitam yang ada di A7 untuk mengobrak-abrik pertahanan daripada hitam. Hitam langtuk taktis ya, raja dimainkan ke B8 untuk mendukung pion. Kemudian putih gajah E3. Apa ide daripada gajah E3 ini? Untuk memaksa ya, menghancurkan pertahanan daripada hitam. Kemudian hitam B6 menutup ya, serangan daripada gajah yang ada di E3 ini ya. Kalau misalnya ini nggak ditutup, ini sangat berbahaya sekali guys ya. Kalau misalnya hitam teledor misalnya, maka ini akan sangat brutal sekali ya. Akan diobrak-abrik pertahanan daripada hitam ya. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Yap. Hitam mengantisipasi dengan dorongan pion B6. Kemudian Safira mendobrak dengan kuda kali B6. Boom!
kudanya dikorbankan. Sacrifice the knight. Hitam menerima pengorbanan dengan pion kali kuda. Pionnya dipukul. Kemudian Safira tidak cukup sampai di situ. Ya, Safira sikat. Boom ya, sikat pion menggunakan gajah. Lagi-lagi ya, lagi-lagi Safira melakukan pengorbanan. Sacrifice the bishop. Hitam, kuda, C8 dimainkan untuk ya menjaga pertahanan daripada hitam supaya hitam tidak checkmate. Kemudian putih, gajah kali benteng. Ya, gajah kali benteng sambil mengancam queen. Kemudian hitam benteng kali gajah. Di sini kalau kita perhatikan Safira kehilangan satu perwira. Tapi ya kalau kita perhatikan di sini permainan masih cukup sebanding ya. Evolution bar unggul buat hitam sedikit ya. Kemudian putih memainkan benteng E1. Hitam queen H4 untuk melakukan serangan dari sayap raja. Putih E5 langsung menutup ya. Ya, kalau ini tidak ditutup checkmate guys. Ya, mengancam checkmate. Ditutup ya. Nah, kalau nggak ditutup nih, kalau misalnya putih melakukan langkah yang lain, maka ini akan checkmate. Ya, kita kembali ke partai aslinya. Ya, Safira langsung taktis ya, menutup serangan daripada hitam. Hitam mengamankan gajah ke C7. Mengganggu queen daripada putih. Ancam queen. Queen dimainkan ke C3. Ini langkah yang sangat bagus sekali ya, menurut Stockfish. Hitam, gajah D5 dimainkan. Lagi-lagi hitam ya, menekan pertahanan daripada putih. Safira F4. Ini langkah blunder. Kenapa ini langkah blunder guys? Apa alasannya? Kenapa ini blunder? Coba pause video ini, temukan langkah terbaik dari hitam. Ya, benar saja. Langkah terbaik daripada hitam di sini adalah gajah B6. Skak. Putih, raja H1 dimainkan. Hitam F6. Ini langkah yang kurang akurat ya. Apa langkah terbaik daripada hitam di sini? Langkah terbaiknya, ya ini langkah terbaik daripada hitam ya, yaitu gajah dimainkan ke F2. Tapi ya, hitam lebih memilih memainkan pion ke F6. Putih merespon dengan mendorong pion ke E6. Ini langkah blunder ya. Kemudian hitam kuda D6 dimainkan. Putih E7 mendorong terus pionnya. Walaupun susah untuk promosi ya, karena masih banyak ini ya, banyak perwira daripada hitam. Kemudian hitam benteng E8 dimainkan. Safira Queen B4. Ini langkah yang sangat bagus sekali untuk mengancam kuda ya. Mengancam kuda hitam. Hitam melakukan langkah akrobatik dengan Queen H3. Boom. Queen nggak bisa dimakan karena apa? Karena open ya. Karena ada gajah hitam di D5 ya. Namun ini langkah blunder. Kenapa ini langkah blunder? Apa alasannya? Pause video ini, temukan langkah terbaik daripada putih. Ya, benar saja. Langkah terbaik daripada putih di sini adalah sikat kuda hitam. Ya.
Hitam nggak bisa makan pion karena skak ya. Posisi skak. Nggak bisa makan pion putih yang ada di G2 karena posisi skak. Itulah enaknya kalau kita makan perwira sembari skak ya. Dan menurut saya ini sangat luar biasa ya permainan daripada Safira. Oke, kita kembali ke partai aslinya. Ya, pada partai aslinya Safira sikat kuda, guys. Kudanya disikat, kemudian hitam gajah C7 mengancam queen. Lalu queen kembali ke B4 skak. Hitam raja C8. Safira gajah A6 skak. Lagi-lagi skak ya. Hitam raja D7 dimainkan. Putih queen D2 untuk menjaga pion G2 karena kalau dibiarkan maka akan terjadi skakmat yang sangat membagongkan. Hitam menarik queen ke H5. Kemudian putih C4 mengancam gajah. Hitam gajah D6 dimainkan. Kemudian Safira langsung sikat gajahnya, kawan. Gajah kali gajah. Di sini hitam sudah mulai itu ya, mulai error ya. Kemudian benteng kali E7 ya. Jadi hitam lebih memilih makan pion promosi daripada menyelamatkan gajahnya ya. Dan evaluation bar di sini sangat berpihak pada Safira. Sudah memutih, guys. Evaluation bar di sini sudah memutih. Kemudian Safira pion kali pion skak, hitam raja kali C6, putih benteng C1 skak, hitam raja D7, putih gajah B5 skak, hitam queen kali B5 ya. Queen kali B5 dimainkan. Kemudian putih benteng D1 untuk mengancam gajah. Hitam benteng E6 untuk menopang gajah. Safira memainkan F5 dimainkan. Ya. Hitam queen kali F5. Putih queen C3 dimainkan. Hitam queen B5. Putih queen C8 skak. Hitam raja E7. Putih queen G8. Hitam queen E5. Kemudian Safira queen kali G7 skak. Raja hitam dimainkan ke E8. Putih queen H8 skak. Lagi-lagi skak ya. Raja dimainkan ke F7. Queen kali H7 skak. Ini langkah yang sangat bagus ya. Idenya apa? Idenya makan pion dan menjaga pion yang ada di H2. Karena hitam di sini sudah mengancam checkmate. Kemudian hitam raja F8. Nah, itu artinya hitam mengizinkan putih ya skak menggunakan benteng di C8. Hitam benteng E8. Langkah paksaan ya. Karena kalau enggak rajanya akan tewas, kawan. Kemudian putih queen H8 skak. Dan pada posisi seperti ini, percaya atau tidak, hitam menyerah, guys. Menyerah tanpa syarat. Kenapa? Karena posisinya sudah serba salah.
rajanya sudah diserang brutal bertubi-tubi ya kan. Oke, menurut kalian gimana? Apakah pertarungan kali ini seru atau menegangkan? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Saya Master Gelap, salam satu papan, salam satu hobi. Bye-bye.